Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu kali ini merupakan pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai array pada Java. Tim teaching mata kuliah PBO ini yaitu saya, Gustin Setianingsih Eskom MMSI, untuk program studi informatika, dan Bapak Abednego Dwi Setiadi MKOM untuk program studi sistem informasi. Di pertemuan kelima ini, pokok bahasanya adalah array pada Java. Materi pokoknya ada 4, 1 array, 2 array 1 dimensi, 3 array multidimensi, 4 array metrik. Kita bahas satu persatu. Array adalah sekumpulan data atau objek yang memiliki tipe yang sama, setiap variabel yang sama, dan tipe data dibedakan dengan indeks dalam array tersebut. Indeks dari tiap array akan dimulai dengan indeks 0. Jangan lupa ya, dimulainya dari indeks 0. Jadi, jika suatu array memiliki 9 buah data, maka indeks maksimal dari array tersebut adalah 8, karena dimulainya dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2, sampai jumlahnya ada 9 data. Suatu entitas yang beranggotakan elemen-elemen atau variabel bertipe data sama dan dapat diakses dengan memanggil nama array beserta indeks elemennya. Sebuah solusi untuk mendeklarasikan sejumlah variabel secara tepat. Pemakaian variabel array akan menghemat waktu penyebutan nama variabel. Variabel array adalah sejumlah variabel dengan nama yang sama. Array berfungsi mendeklarasikan variabel dengan tipe data yang sama. Pada bahasa pemrograman Java maupun di bahasa pemrograman yang lain, terdapat sebuah kemampuan untuk menggunakan satu variabel yang dapat menyimpan beberapa data dan memanipulasinya dengan lebih efektif. Tipe variabel ini yaitu array. Sebuah array akan menyimpan beberapa item data yang memiliki tipe data sama di dalam sebuah blok memori yang berdekatan, yang kemudian dibagi menjadi beberapa ruang. Ini gambarannya, ini ada array, ini datanya, ini indeksnya. Jadi indeks mulai dari 0, kalau data terserah ya, bisa jadi 100 atau 10. No index diawali angka 0 dan diakhiri n-1, di mana n sama panjang array. Kayak tadi ya, ada jumlah datanya 9. Berarti indeksnya adalah 0 sampai 8, yaitu n-1, 9-1 sama dengan 8. Seperti ini contohnya, tadi 10. Nah, di sini saya mencontohkan ulang, di datanya ada 10, indeksnya ada 0 sampai 9. Mendeklarasikan array. Variabel array dapat dideklarasikan dengan dua cara. Jadi penulisan untuk kode program array ini nanti ada dua cara. Yang pertama, tipe data, simbol ini, kemudian nama array titik koma. Yang kedua, tipe data, nama array, simbol. Nah, simbol ini yang membedakan, ada yang di tengah dan ada yang di akhir. Ini sama-sama bisa kalian gunakan, disesuaikan saja lebih nyaman menggunakan yang mana. Nah, tapi yang sering digunakan yaitu yang tipe kedua. Ini contoh penulisannya yaitu in, simbol, lalu kemudian deret bilangan. Yang kedua, in, deret bilangan, simbol. Ini yang sering digunakan yang nomor 2. Membentuk objek array serta menugaskannya ke variabel array yang telah dideklarasikan. Nama array sama dengan new tipe data ukuran arraynya. Proses deklarasi variabel array, pembentukan objeknya, dan penugasannya dapat dipersingkat sebagai berikut. Tipe data, simbol, nama array, sama dengan new tipe data ukuran arraynya. Nah, ini penulisan yang kedua. Hanya pembedanya di penulisan simbolnya. Ini ada pencontohannya juga. In deret bilangan, simbol, new in 10. Atau bisa string nama hari, new string 7. Karena nama hari ada 7. Ya, ini ada 10 data, indeksnya 0, 1, sampai 9. Nah, jika ditanyakan elemen pada indeks 1, yaitu yang ini. Karena ini kan 0, 1, 2, 3 ya. Elemen pada indeks 1. Nah, kemudian kalau hari ini. Kalau elemen indeks pada kelima, berarti hari Sabtu. Kemudian di sini ada, kita bahas lanjut mengenai array satu dimensi. Array satu dimensi merupakan array yang hanya mempunyai satu baris yang di dalamnya terdapat data yang mempunyai tipe sama. Array satu dimensi merupakan sejumlah data yang ditampung oleh suatu variabel yang mempunyai tipe yang sama dalam satu baris dan satu kolom. Ini langsung saya berikan contohnya, pembuatan array. Kita tulis dulu tadi ya, tipe data, lalu ada simbol, lalu ada nama array. Kemudian di sini
ada nama array sama dengan new string 5. Di sini saya membuatkan ada 5 data ya. Nah, ini untuk mengisi elemen array-nya. Mulai indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Karena datanya dari 5, berarti indeksnya dari 0 sampai 4. Di sini saya tuliskan indeks 0 itu Jakarta, 1 Bandung, 2 Semarang, Medan, Jogja. Nah, untuk menampilkan elemen array-nya, kita menggunakan seperti biasa menggunakan statement, tinggal dikondisikan di dalam kurung setelah print ini. Di sini saya mengkondisikannya yaitu menampilkan elemen array-nya ya, yaitu saya tetap urutkan, saya tuliskan di sini nama array-nya, indeksnya. Seperti ini penulisan array yang satu dimensi. Untuk outputnya nanti ya sesuai dari statement ini. Jadi nanti outputnya yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Yogyakarta. Contoh kedua ini programnya sama dengan yang sebelumnya dengan gaya struktur yang berbeda. Kalau di sini kelihatannya lebih singkat ya karena dibuatnya adalah memanjang, tidak dibuat yang seperti tadi kota 1, 2, 3, 4. Di sini dibuatnya string simbol kota sama langsung isi array-nya. Lalu menampilkan elemennya masih sama. Jadi penulisannya beda cara penulisan array-nya. Ini terserah kalian nanti mau lebih enak menggunakan yang mana. Output-nya pun masih sama. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bahas mengenai array multidimensi. Selain berupa sederetan variabel satu dimensi, dapat membuat array yang berukuran lebih dari satu dimensi atau disebut array multidimensi. Array multidimensi diimplementasikan sebagai array yang terletak di dalam array Java. Yaitu penulisannya seperti ini. Tipe data, simbolnya karena multidimensi, simbol ininya 2 ya. Matriks sama dengan new, tipe data, jumlah baris, jumlah kolom. Nah, di sini saya mencontohkan int A, simbol-simbol, sama dengan new int, jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 2. Nah, itu nanti sama aja, artinya itu adalah matriks A, yaitu 2 kali 2. Kalau yang contoh kedua, itu matriks A 5 kali 3. Ini contohnya masih hampir sama kayak yang tadi ya, masih kita menggunakan ibu kota. String simbolnya ada 2, ibu kota. Nah, di sini pembuatannya karena kita akan membuat multidimensi, jadi di sini dibuatnya adalah Indonesia, Jakarta, Filipina, Manila, Jepang, Tokyo, Iran, Teheran, Mesir, Kairo. Di sini tipe datanya saya menggunakan int i. Lalu untuk pengkondisiannya di sini saya membuatnya yaitu for i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari ibu kota, titik blank, titik koma, i plus plus. Pengkondisiannya di sini sistem out println ibu kota plus ibu kota i 0, jadi tinggal disesuaikan i dan 0, yaitu ibu kota I1. Ini adalah untuk metrik ya. Untuk outputnya coba silakan kalian coba dulu masing-masing dan dicermati masing-masing fungsinya. Ini untuk apa? Kok bisa outputnya seperti itu? Ini ada kata ini juga fungsinya untuk apa ya? Kita belum pernah bahas sebelumnya. Nanti kita bahas di forum diskusi. Nah, ini sama seperti yang tadi, tetapi dengan struktur penulisan yang berbeda. Yaitu di sini string, simbolnya 2, ibu kota, new string, metriknya 5 kali 2. Nah, di sini dibuatnya biar mudah ya. Metrik 00 Indonesia, 01 Jakarta, dan seterusnya. Kita membuat metrik 5 kali 2 ya. Jangan lupa untuk array itu antara data dan indeks berbeda ya. Datanya 5 dan 2, berarti indeksnya adalah 4 dan codingnya ini masih sama gitu ya. Outputnya ini tentu saja masih sama dengan output yang codingan sebelumnya. Silahkan dicoba. Kemudian di sini saya membuatkan lagi array 3 dimensi. Kita bisa membuat multidimensi 2, 3 gitu ya. Nah, di sini saya membuatkan int, simbolnya ada 3, kemudian angka. Nah, di sini ada angka-angkanya nih untuk 3 dimensinya. Ini ada int i, j, k. Ini tipe data dan variabelnya kita buat ini. Kemudian kita menggunakan for loop. Perulangannya ada ini ya, i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Yang ini j sama dengan 0, j kurang dari 3, j plus plus.
yang K sama dengan 0, K kurang dari 3, K plus plus. Kemudian di sini statementnya itu angka I, J, K, string kosong ya. Di sini string kosong untuk penempatannya nanti, itu ada print len ini lagi. Untuk outputnya ini kalian coba saja sendiri, kira-kira outputnya akan seperti apa, kita diskusikan lebih lanjut di forum diskusi. Kita bahas mengenai metrik. Kalau bilang metrik, kalian pasti bisa mengingat mengenai film. Bukan ya, tapi mengenai pelajaran matematika. Kalau biasanya kalau nggak salah itu ada di aljabar linear, kita biasa pernah mempelajari mata kuliah itu ya, bahasnya tentang pembahasan rumusannya itu sama dengan yang ada di mata kuliah tersebut, tinggal kita buatkan programnya dari hitungan matematika metrik tersebut. Syarat penjumlahan dan pengurangan metrik. Dua metrik A dan B dapat dijumlahkan atau dikurangkan bila kedua metrik tersebut berdimensi sama. Jadi kalau untuk mau membuat metrik penjumlahan dan pengurangan, dimensinya itu harus sama. Misalnya 2 kali 2 ya 2 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 3. Jadi harus sama. Rumusannya sama dengan pelajaran matematika tersebut. Kalau nggak percaya, kalian bisa buka-buka lagi materinya gitu ya. Di sini saya sudah membuat contoh rumusannya gitu ya. Jadi di sini ada metrik A dan B, isinya A, B, C, D, E, F, dan PQ, F sampai U. Nah, untuk penjumlahan itu berarti A plus P, B plus I, C plus R, dan selanjutnya. Nah, ini kenapa harus berdimensi sama? Kalau tidak sama, tidak bisa dijumlahkan. Ini ada contohnya lagi, kalau ini rumusannya ya seperti ini. Nah, ini ada langsung ada penulisannya nih. Perhitungannya ini masih saya contohkan perhitungan yang detailnya ya. Masih cara panjangnya di matematika gitu. Nah, nanti silakan kalian buat ini nih untuk penjumlahan dan pengurangan metrik di codingnya. Ini contoh metriknya, terlihat lebih panjang, tapi jangan khawatir, ini tidak terlalu pusing ya untuk penjumlahan metrik ini. Seperti biasa kita buat dulu variabel dan tipe array untuk dimensinya in A, karena nanti kita akan buat A dan B. Itu isi aja data angka-angka untuk metriknya. Di sini saya buatnya 2 kali 2 ya, jadi 2 kali 2. Ini metrik A, ini metrik B. Nah, ini untuk metrik A dan metrik B, codingannya hampir sama, tinggal disesuaikan aja ya. Ini saya tuliskan judulnya metrik A, for in, I sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus plus, for in, J sama dengan 0, J kurang dari 2, J plus plus. Sistem of Princeton A, metrik A, I, J. Karena ini tadi ada A dan J. Lalu ini ada untuk nanti dikeluarkannya. Ini untuk metrik A. Nah, sedangkan untuk metrik B itu sama penulisannya. Ya, saya buat sama penulisannya. Tetapi nanti bedanya ada di bagian sini, sistem obtain B. Jangan A. Kalau A nanti keluarnya adalah metrik dari A-nya. Jadi di sini B. Bedanya di sini, di pemanggilan metriknya. Nah, kemudian di sini adalah untuk kondisinya, pengkondisian penjumlahannya. Kalau ini kan tadi metriknya, datanya dari metrik A dan B, kita buat di sini biar nanti tetap tampil. Kemudian di sini adalah hasil penjumlahan metriknya, penjumlahan A dan B, di sini pengkondisiannya. For in masih sama, for in yang I dan J masih sama lah. Di sini rumusannya. Penjumlahan I dan J sama dengan A, I, J plus B, I, J. Karena penambahan dari ya. Kemudian di sini ada statement untuk memanggil dari penjumlahan ini biar dikondisikan nantinya adalah A plus B, data A dan B. Nah, ini outputnya, metrik A dan B itu tinggal mencetak apa yang telah dituliskan di sini. A dan B 1, 2, 3, 4 ya. Metrik A 1, 2, 3, 4 B. Lalu hasil penjumlahannya kan tinggal 1 ditambah 5 sama dengan 6. 2 ditambah 6, 8. Nah, ini. Jadi rumusannya ada di sini. Seperti itu. Nah, untuk yang metrik pengurangan itu sama aja sebenarnya ya, tinggal penjumlahan diganti pengurangan. Nanti silahkan kalian coba buat untuk metrik pengurangan berdasarkan modifikasi dari program penjumlahan metrik ini. Kemudian selain penjumlahan dan pengurangan di operasi metrik itu ada perkalian. Nah, di sini ada syarat perkalian metrik. Metrik A, M kali N, dapat dikalikan dengan B bila jumlah kolom matrik A sama dengan jumlah baris metrik B.
Jadi kolom A sama dengan jumlah baris. Jadi kalau tadi kan kalau tadi penjumlahan dan pengurangan itu kan dimensinya harus sama. Nah, kalau untuk perkalian syaratnya adalah kolom A sama dengan baris B. Jadi N sama dengan P. Ini kan jadi M kali N. Jadi kolom A sama dengan baris B. Misalnya ini N-nya 2, berarti P-nya di sini harus 2. Seperti itu, ini gambarannya, ini kolom, di baris. Nah, ini dicontohkan ada metrik A B, C, D, B, Q, R, S. Nah, ini kan kebetulan saya buatnya 2 kali 2 ya, yang penting kolom dan barisnya sama. Itu jadinya untuk perkalian metrik, itu rumusnya kan A kali B. A kali B itu rumusnya berarti seperti ini nih yang saya tuliskan ya. A kali P ditambah B kali R. Makanya kolom dan baris harus sama karena untuk di baris pertama ini, di jawaban ini nantinya akan harus perkalian A kali P ditambah B kali R. Nah, kalau yang di sini itu A kali Q, B kali S. Gitu ya. Jadi ini untuk membuat perkaliannya rumusannya seperti ini. Ini ada contoh untuk perhitungan perkaliannya gitu. A kali B, ini ada saya buatnya 2 kali 2 ya, jadi 2 kali 4 ditambah 3 kali ini. Seperti ini cara panjangnya. Nah, kita nanti kita buat versi di Java-nya untuk pembuatan metrik perkalian ini. Di sini tenang, sudah saya contohkan untuk pembuatan metrik perkaliannya. Supaya kalian juga tahu perumusannya bagaimana yang tadinya matematika diubah menjadi suatu program bahasanya bagaimana sih kalau di Java. Karena codingnya terlalu panjang, jadi bagian atas yang sudah default dari programnya tidak saya screenshotkan di sini, tapi saya mulai menuliskannya dari pembuatan variabelnya langsung ya. Di sini pembuatan variabel array-nya seperti biasa ada in A, B, C. A itu seperti biasa, terserah sebenarnya mau buat seperti apa ya metriknya, tapi di sini saya contohkan variabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A dan B. Kemudian untuk C-nya itu untuk objeknya tadi ya 2 kali 2 dimensinya. Tipe datanya untuk setiap variabel harus sama, yaitu in. Saya buat variabelnya itu IC. Di sini seperti yang tadi, di sini adalah untuk menampilkan metrik dari A. Tidak akan saya bahas lebih lanjut ya. Di sini untuk metrik B. Nah, setelah menampilkan metrik A dan B, di bawahnya kita membuatkan rumusan untuk metrik perkalian. Di sini karena tadi dimensinya adalah 2 kali 2, berarti indeksnya adalah 0 sampai 1 ya. Nah, di sini kita buatnya 2 kali 2 kan berarti ada 4 ya, ada 4, jadi kita tulisnya seperti ini. C indeks 0, 0, itu rumusnya ikutin yang tadi ya, rumusan perkalian metriknya itu tinggal kita buatkan di sesuai indeksnya 0, 0, 0, 0. AP plus BR, AP plus BR, AP kali ini A, ini P plus BR, itu dibuat sebanyak 4 kali setiap kolom dan barisnya kita buat. Karena metrik 2 kali 2 kan berarti jadinya ada 4 angka kan. Nah, ini untuk penulisan perkaliannya. Nah, untuk di sini adalah statement perulangan dan untuk memanggil hasil dari perkalian ini rumusannya. Statementnya biasa kayak tadi ya, yang penjumlahan, lalu kita menggunakan perulangan. Nah, di sini kita memanggil dari rumusan itu tadi, yang ini, itu CXY, lalu sistem Greenland. Seperti ini. Nanti kita diskusikan lebih lanjut di forum diskusi kita ya. Jika masih ada yang dibingungkan untuk yang metrik ini, nah nanti keluarnya masih sama kayak tadi, kita tampilkan metrik A, metrik B. Nah, ini hasil perkaliannya. Di sini kita langsung tampilkannya hasil perkalian ya, tidak membuat perhitungan panjangnya. Di sini metriknya sudah ditentukan. Kita juga bisa sebenarnya buatnya yang tidak ditentukan atau menggunakan input keyboard yang di pertemuan sebelumnya itu kita bisa gunakan supaya apa yang akan ditulis yang kita baru inputkan. Kalau ini kan sudah ditentukan ya, gitu. Ini masih bisa dicontohkan. Oke, untuk pertemuan kelima ini sudah selesai saya jelaskan. Bila saya ada salah kata maupun salah penjelasan, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita lanjut diskusinya di forum diskusi kelas masing-masing untuk membahas lebih lanjut tentang array ini. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan ke-6.
dengan pembahasan yang lebih menarik lagi untuk codingannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.